Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi pada pemrograman dasar Python. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang struktur data lare, di mana struktur data lare ini merupakan struktur data pada Python yang mampu menyimpan lebih dari satu data dalam satu waktu tertentu. Artinya di sini ketika kita membuat sebuah variabel biasanya hanya dipesankan satu bagian dari memori yang kita inginkan dengan sebuah variabel tersebut. Pada jenis struktur variabel kali ini adalah struktur data yang mampu menyimpan atau memesan ruang di dalam memori lebih dari satu data. Jadi bisa dalam bentuk daftar. Kali ini struktur data lare dasar dari pemrograman Python yang kita gunakan adalah dalam bentuk list. Mari langsung kita praktekkan seperti apa struktur data lare yang berupa list pada pemrograman Python kali ini. Kita siapkan PyCharm community-nya. Setelah muncul seperti ini, kemudian kita gunakan di sini ya. Klik kanan, kemudian new Python file, kemudian ketikkan di sini lare. Nah, selanjutnya akan muncul seperti ini. Langsung kita akan mempraktekkan. Misalnya kita akan mendeklarasikan sebuah list. Diberi nama misalnya adalah lst nama. Nama akan saya berikan misalnya adalah nama seseorang, misalnya adalah Ismail, kemudian Ziko, kemudian Adi Rajasa. Ya. Kalau kita lihat jenis dari daftar atau list di sini, jenisnya seragam atau homogen, yaitu berupa huruf. Kita bisa menambahkan misalnya dia di sini umurnya misalnya adalah 15 tahun. Apakah boleh seperti ini? Boleh ya. Kemudian misalnya lagi di sini umur 15 tahun, kemudian tinggi badannya misalkan 168. Oke. Kita boleh menambahkan seperti ini. Kemudian berikutnya, bagaimana memanfaatkan list ini atau daftar ini? Cara memanfaatkannya kita telah membahas sebelumnya dengan cara menggunakan perulangan ataupun kita bisa memanggil salah satu indeks. Perlu kita pahami, indeks di dalam list itu dimulai dari 0. Ismail ini indeks 0, berarti nanti 0, 1, 2, 3, 4. Oke, selanjutnya coba kita akan memanggil atau menampilkan indeks yang ke 0. Cukup kita ketikkan print, kemudian lst nama, dalam bracket misalnya indeks ke 0. Sekarang kita jalankan. Cara menjalankannya mudah, kita klik kanan di nama di sini ya. Klik kanan, kemudian run lare. Maka di sini muncul jawaban Ismail. Kita bisa juga misalnya menampilkan umur dari Ismail. Misalkan kita tambahkan print, kemudian umur dari, nah di sini kita bisa menambahkan misalnya lst nama, umur dari, kemudian ini kita beri tanda koma, kita kasih seperti ini, tanda kutip adalah sama dengan misalnya, kemudian kita tambahkan dari, maksudnya ditambah ini adalah concatenation atau menggabungkan beberapa variabel ke dalam tampilan. Ini kadang ada yang mau, ada yang tidak. Kalau yang tidak mau cukup menggunakan koma saja ya. Kita akan coba menambahkan dengan tambah simbol plus di sini ya. Plus. Apakah dia nanti mau? Kalau tidak nanti kita coba ganti menjadi koma saja. Dan kita lihat berikutnya adalah list nama, kemudian indeks yang akan kita tampilkan tadi adalah umur 0, 1, 2, 3. Berarti kita tambahkan ke 3. Sekarang kita coba jalankan run
Nah, ternyata dia tidak mau. Coba sekarang kita, ini ada error ya, pesan error. Kita ganti menjadi koma saja ya, koma. Kemudian di sini kasih koma lagi. Terus plusnya kita ganti menjadi koma. Oke, ini mungkin lebih mudah. Kita run. Ya, umur dari Ismail adalah 15. Ini adalah hasil kompilasinya. Oke, mudah kan? Bagaimana cara kita membuat lare? Kalau variabel biasanya itu hanya menyimpan satu atau memesan satu bagian dari memori, tapi kalau di dalam lare atau array di sini bisa menyimpan lebih dari satu data gitu ya. Oke. Seluruh data dari array LST nama ini tadi, ini sebenarnya bisa kita tampilkan semuanya. Caranya cukup mudah, kita cukup menghilangkan ini aja. Bisa seperti ini, langsung kita jalankan. Nah, ini hasilnya seperti ini. Ya. Berikut kita akan melakukan operasi-operasi dasar apa saja yang ada pada sebuah list ataupun pada sebuah array ya. Sedangkan nanti kita akan membahas secara khusus array yang berkaitan dengan angka, misalnya nanti yang berkaitan dengan matrik, dengan perhitungan vektor misalnya. Nah, itu nanti kita akan bahas pada array khusus angka. Karena untuk array khusus angka kita akan menambahkan sebuah komponen, namanya adalah numeric Python atau biasa disingkat dengan numpy. Oke, untuk itu kita akan lanjutkan yang di sini dulu, yaitu array dasar yang berupa list. Pertama, kita misalnya ingin menampilkan berapa banyak data yang ada di dalam list ini, di dalam daftar atau panjangnya. Di sini kita menggunakan perintah print ini untuk menampilkan. Kita gunakan len. Len itu adalah length, kepanjangan dari length, gitu ya. Kemudian objeknya adalah lst nama, cukup kita double klik. Kemudian kita jalankan. Di sini akan muncul ada 5. Nah, 5 di sini, 5 data ini biasa juga disebut dengan 5 elemen, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan indeksnya dari 0, 1, 2, 3, 4. Ini ya. Nah, kita bisa tambahkan di sini agar lebih menarik, misalnya seperti ini. Panjang list lst nama adalah titik 2 spasi sini koma. Oke. Jalankan. Nah, adalah 5. Ini pertama kita mencari panjang ya, len. Kemudian kita juga bisa menampilkan semuanya dengan menggunakan for dan seterusnya. Oke, sekarang kita akan tambahkan operasi string ya. Operasi string. Oke, untuk operasi string ini kita coba akan menampilkan seluruh nama, seluruh data yang ada di dalam list nama. Dengan cara misalnya yang pertama kita akan membuat besar semua hurufnya. Kalau di dalam Microsoft Word kita kenal namanya upper, kemudian ada lower gitu ya. Kemudian ada title. Title itu misalnya ya, huruf pertamanya ini, huruf pertama dari setiap kata itu menggunakan huruf besar. Oke. Yang pertama langsung saja kita bahas, tetapi akan kita kombinasikan dengan for ya. For, kita masih ingat, untuk mengulangnya kita menggunakan for. Baik, kita coba dulu yang pertama, tampilkan dulu for, misalnya kita masukkan ke dalam data in-nya di sini adalah lst nama ya. Kemudian saya gunakan print kemudian data. Bagaimana hasilnya? Kita jalankan. Ya, ini adalah seluruh datanya. Yang perlu kita perhatikan di sini adalah karena data yang ada di sini ini jumlahnya data-datanya ada yang string, kemudian ada juga yang
integer, maka ketika kita nanti ingin menggunakan operasi upper lower itu kan operasi string, maka harus kita jelaskan dulu yang kita akan stringkan yang mana. Nah, kalau di sini tadi hasilnya itu masih apa adanya seperti ini ya. Nah, ini kita bisa langsung menggunakan nama datanya tadi dimasukkan di dalam data, kita buat str data, kemudian perintah untuk membuat semuanya besar, maka titik upper. Nah, ini ya, upper self. Ya, seperti apa hasilnya? Kita jalankan. Nah, ini menjadi besar semua. Oke. Di sini kita sudah menggunakan for, hanya sekedar untuk mengingat-ingat saja. Oke. Kemudian bagaimana kalau hanya satu atau dua data saja? Apakah bisa? Oh, bisa ya. Bisa. Misalnya kita ingin menampilkan print. Ingat, kita harus berubah menjadi str dulu. Misalkan str lst nama ini, kemudian titik upper, kemudian lst nama, karena ini semuanya akan ditampilkan dalam bentuk upper, maka hasilnya nanti sama seperti di for, hanya saja tampilannya nanti membentuk mendatar gitu ya, atau horizontal. Ya, ini ya, Ismail dan seterusnya. Ini hasilnya. Berbeda dengan yang ini tadi. Oke. Ya. Saya rasa ini mudah, operasi string, ini upper. Nah, bagaimana dengan lower ya? Lower sama perintahnya print, atau kita copy saja di sini. Ya. Kita ganti di sini menggunakan lower. Ya, seperti ini hasilnya, kita jalankan. Nah, ini akan menjadi kecil semua. Oke, operasi string yang sudah kita dapatkan hari ini yaitu satu, len ya, akan saya berikan komentar, menghitung jumlah elemen array atau matrik. Kemudian fungsi string ini saya kasih keterangan kombinasi dengan for ya, for untuk membuat huruf kapital. Kemudian ini membuat huruf kapital saja tanpa for. Kemudian yang bawah ini yaitu menghasilkan huruf kecil semua. Oke, mudah kan dalam kita mempelajari Python kali ini? Silahkan dicoba. Dan untuk berikutnya kita akan mencoba array yang sifatnya matematik banget. Di situ akan sangat berguna atau berfungsi ketika kita nanti menggunakan operasi-operasi matematika, terutama array maupun vektor. Saya rasa cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.